Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, Ma'asyiral habaib al-fudula, Ma'asyiral ulama al-kurama, Ma'asyiral asadidah al-fudula, wabil khusus akhina fillah walillah al-habib Saleh al-Idrus, dan juga Al-Ustadz Jamal dan akhina Syekh Ibrahim Al-Bana, serta para tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, dilanjut dengan hadir majlis taklim, yang mana majlis taklim ini dimulai dengan bacaan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah SWT sebagai ibadah sunnah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, beruntunglah, berbahagialah kita yang malam hari ini waktu antara maghrib dan isya kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, mengingat hal-hal yang terkait dengan Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sebagian dari kita umat Islam, namun ada yang tidak berkesempatan saat ini. Ada di antara mereka yang merasa berkewajiban untuk melanjutkan mencari ma'isyah di mal-mal misalnya, di perhotelan, atau juga mungkin di kantor-kantor tertentu. Ya, belum lagi ada di antara saudara-saudara kita umat Islam yang bukan mencari ma'isyah, tapi belum sadar tentang pentingnya beragama dan beribadah, sehingga mereka berada di jalan-jalan atau tidak di jalan-jalan, di rumah tangganya masing-masing, tapi dengan keasikan dunia yang mereka temui atau mereka lakukan. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah SWT hati yang cinta terhadap tempat ibadah, surau atau masjid, dan juga hadir dalam majelis taklim. Inilah yang patut kita banggakan dan kita patut berbahagia. Namun kalau boleh saya ikut prihatin ya, kita semuanya prihatin. Ini yang saya lihat yang hadir ini tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berusia. Ada satu anak kecil ya. Ini pun saya satu dua ada. Saya yakin karena dibawa sama orang tuanya ini. Masih belum cukup untuk berpikir. Ya. Tapi remaja-remaja ini tak tampak ini. Pemuda-pemudanya tak tampak. Ini jadi problem kita umat Islam.
ibu-ibu atau puan-puan yang sudah berusia dan ingin menggapai surga, ingin mendapatkan surga, maka puan-puan datang ke tempat ini. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Ibu-ibu sudah berusia, ya, datang ke tempat-tempat yang di situ dikaji ilmu keislaman, syariat dan lain sebagainya, serta diajak zikir-zikir pada Allah. Tapi lupa anaknya di mana ini anaknya. Ini yang kadang-kadang kita prihatin ya. Kita tak tahu anak kita sedang berbuat apa sekarang. Demikian juga kita bapak-bapak, tuan-tuan melakukan hal yang sama. Kita lupa. Ya mudah-mudahan saja anak kita atau generasi penerus kita ini mereka juga melakukan hal yang sama, mencari tempat-tempat ketenangan di dalam beribadah kepada Allah daripada mereka di rumah saja dengan gadgetnya, dengan televisinya, ya dah, dengan kawan-kawannya yang tidak mendukung dalam keislaman. Atau juga di jalan-jalan, kalaupun saya tak tahu ya, kalaupun sekarang ada Liga Malaysia, sepertinya jam-jam sekarang ini kalau memang waktunya, itu mereka lebih tertarik kepada menonton sepak bola daripada mendengar pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah agama. Ini yang patut kita prihatinkan, kita sesalkan. Mudah-mudahan di masa ke depan remaja-remaja kita yang memenuhi masjid-masjid dan surau-surau minimal di antara waktu maghrib dan isya, waktu yang barokah. Ya maklumlah, kita hidup di zaman globalisasi. Kehidupan kita sudah tidak lagi berkiblat kepada syariat yang benar dan tepat. Maksudnya kita mayoriti, ya, kita yang sebagai mayoriti. Kalau orang per orang, ya insya Allah masih banyak. Tapi kalau dikatakan mayoritas umat Islam, ini rata-rata kiblatnya ini sudah bukan kiblat yang Islami. Ada yang kiblatnya dalam kehidupan orang-orang Eropa, ya, atau juga yang sekarang yaitu orang-orang Tiongkok, orang-orang Chinese yang menguasai dunia perekonomian. Ini dikuasai oleh negara-negara Cina atau juga Eropa, ya. Ini menjadi kiblat umat Islam, bahkan umat Islam seluruh dunia pun kiblatnya ke sana. Negara-negara Arab mestinya sebagai panutan bagi umat Islam, tapi kehidupan perekonomiannya juga sudah kiblatnya kepada Barat. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa dikatakan hidup itu mengikuti pemahaman atau perilaku hedonisme. Hedonisme adalah perilaku yang konsumtif. Konsumtif alias kita menganut kehidupan yang materialistis. Bagaimana maksudnya? Kita ini lebih banyak memikirkan kehidupan dunia, berfoya-foya, bersenang-senang, daripada mempertimbangkan kehidupan akhirat. Ini mayoritinya begitu. Nah, kalau kita hitung-hitung dalam kehidupan 24 jam, berapa lama kita berpikir dunia dan berapa lama kita berpikir akhirat? Kita ini kalau tidak berdagang atau berniaga, ya menjadi konsumen. Ya dah. Kalau kita tidak berdagang, yang menjadi konsumen. Itu kehidupan kita sehari-hari. Kita temui di tengah masyarakat. Masyarakat yang hedonis, masyarakat yang terikat dengan
kesenangan dunia, untuk menikmati dunia dan dunia. Padahal dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai kehidupan dunia itu adalah sumber dari segala kesalahan. Ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai kehidupan dunia itu adalah sumber dari kesalahan. Coba kalau kita melihat orang-orang zaman sekarang ini yang masuk penjara ini, orang-orang yang masuk penjara mayoritasnya, ya memang ada orang yang masuk penjara tak salah, itu ada, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, beliau masuk penjara ya dah, bukan karena salah tapi karena terfitnah ya. Tapi mayoritas dari orang yang masuk penjara itu kenapa biasanya? Biasanya adalah karena hubbud dunya, cinta dunia. Kalau zaman sekarang marak orang korupsi. Betul? Orang korupsi. Apa korupsi itu? Mengambil harta yang bukan haknya. Entah di perkantoran atau di tempat-tempat niaga dan lain sebagainya. Mengambil. Mengapa mereka mengambil harta, mengambil uang? Ya karena mencintai uang tersebut, dan uang itu adalah dunia. Kalau dia tidak cinta dunia, tidak mungkin dia korupsi. Itu yang korupsi. Yang menipu ini. Kenapa ada orang menipu? Macam-macam zaman sekarang menipu ya. Apalagi zaman handphone ini ya, ada dengan WhatsApp-nya menipu, ya dah. Ada minta kiriman pulsa sekian ringgit, padahal menipu. Betul? Ada di Malaysia gini. Kalau di Indonesia ada juga begitu ya. Kenapa? Karena dia kepingin enak hidup di dunia, tak mau kerja, minta kepada orang untuk kenikmatan dunianya. Kenapa orang banyak terlibat riba dalam perdagangan? Karena ingin praktis. Dan praktis itu kehidupan dunia. Maka terlibatlah riba bank ya, dan lain sebagainya. Ini kehidupan hedonis yang sebenarnya mengganggu keadaan umat Islam di seluruh dunia, yang sebenarnya kita bisa menghindarinya. Antara lain kita perlu menerapkan dalam kehidupan kita bersama keluarga, mencontoh Nabi Muhammad SAW, yaitu hidup sederhana. Kita mengenal bahwasanya Nabi SAW itu dalam kehidupan beliau yang terkenal adalah minal fuqara al masakin. Beliau hidup menjadi orang fakir atau orang miskin. Ya, karena ada riwayat dalam sejarah dikatakan suatu saat Nabi SAW tidak makan sampai 3 hari. Beliau ngambil batu kemudian diselipkan di sarungnya, ya, agar untuk menahan beliau punya perut yang lapar. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu tak pintar bekerja? Oh, bukan begitu. Nabi Muhammad itu manajer yang luar biasa. Tatkala Nabi Muhammad masih muda, Nabi Muhammad mendapatkan modal dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang unik, tatkala orang-orang yang juga mendapatkan modal yang sama dari Siti Khadijah berdagang ke negeri Syam dengan modal dari sumber yang sama, tapi dalam riwayat selalu Nabi Muhammad SAW itu untung dahulu dan dagangannya ini habis lebih dahulu. Bahkan kadang-kadang beliau pulang terlebih dahulu kemudian kembali lagi, sehingga lebih lancar dan lebih sukses daripada orang-orang dewasa yang berdagang bersama beliau. Berarti apa ini? Nabi Muhammad adalah ahli
dagang. Salah satu yang diterapkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau menerapkan sistem dagang secara borongan. Saya tak tahu kalau sini ya borongan itu gimana. Borongan itu begini namanya ya. Misal ini saya kalau beli di pabrik saya mendapatkan harga 10 ringgit. Ya. Kalau saya masukkan di kedai saya dengan jualan satu-satu, maka saya jual 15 ringgit. Saya jual satu. Namanya eceran. Saya tak tahu orang sini bilang eceran juga ya. Roncit satu-satu. Ya. Tapi kalau yang jualan tak begitu. Nabi Muhammad jualannya beliau ambil dari pabrik misalnya 10 ringgit, beliau jual 12,5, tak sampai 15. Sehingga orang-orang ngambilnya banyak. Kenapa? Karena kalau beli di Nabi Muhammad masih bisa jual lagi. Ya, namanya apa itu? Kalau di sana borongan namanya. Sama juga. Nah, itu sistem yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dagangan Nabi lebih dahulu habis daripada kawan-kawannya sesama orang Arab yang berdagang ke negeri Syam. Artinya di zaman itu beliau adalah seorang manajer dalam berniaga yang handal di zaman itu, luar biasa. Tapi Nabi Muhammad pada akhirnya tatkala beliau diutus menjadi seorang rasul, beliau memilih hidup miskin. Memilih hidup miskin, memilih hidup sederhana. Bukan berarti tidak bisa mencari kekayaan, tapi pilihan hidup sederhana, itulah memilih hidup sederhana. Demikian kita juga bisa kalau kita mau di era yang hedonisme ini semakin merajalela, kebutuhan, keperluan umat manusia terhadap barang-barang dan konsumtifnya ini sifatnya semakin berkembang. Iklan-iklan, promo-promo, ya dah. Ada yang percuma, depannya percuma, akhirnya menyembelih juga, ya. Kita memilih hidup yang sederhana. Ini bisa. Kita memilih hidup yang sederhana. Itu kalau mau. Jadi misalnya ini kita memerlukan sesuatu. Nah, ini misalnya ya. Misalnya ini bag gitu ya. Ada bag ini yang harganya 50 ringgit. Macam ini. Tapi ada yang 20 ringgit. Maka kalau kita memang memerlukan ini cukup untuk sesuatu yang kita perlukan, maka cukuplah beli yang 20 ringgit. Tapi kan kurang gaya, ya dah. Wah, kurang bagus ini, bukan kulit. Nah, ini problem. Inilah sifat dasar manusia ini, senang yang wah. Hedonismenya ini memerlukan sesuatu. Kemudian untuk apa? Untuk gaya, untuk tampil. Apalagi kalau mau selfie sama sekarang ya. Kalau tak indah, wah ini kurang pas katanya begitu. Maka dia memaksakan diri beli yang berapa? 50. Bila perlu, kalau ada yang 100, dia beli yang 100 ringgit. Bahkan kalau ada yang 500 ringgit, walaupun barangnya kecil, ada yang 20 ringgit, maka dia akan pilih berapa? Yang 500 ringgit. Setelah pilih, dia kasih tahu sama kawan-kawannya, alhamdulillah, bag saya harganya 500 ringgit. Itu kita. Seringkali terjadi demikian. Ya dah. Padahal ada pilihan, yaitu hidup sederhana, memenuhi syarat tapi hidup sederhana. Itu kalau kita mau memerangi hedonisme yang sekarang ini melanda masyarakat Islam. Ya, dan hedonisme itu adalah ra'su kulli khati'atin. Apa namanya? Sumber dari kesalahan, yaitu hedonisme alias mencintai dunia yang berlebihan. Itu pertama. Yang kedua, kita juga bisa, khususnya ini puan-puan ini ya. Kita ini biasanya karena hidup kita
eranya memang era demikian. Orang mau beli makanan di kedai kadang-kadang kurang suka, atau beli barang di kedai kadang-kadang kurang suka kalau tak di supermarket. Betul? Ini yang terjadi. Tidak? Lalu supermarket, wah kita merasa senang. Kalau di kedai kita menawar, kita tawar-menawar. Misalnya itu dijual berapa? 10 ringgit. Apa tak boleh 8 ringgit? Nah, kita menawar. Tapi dengan barang yang sama dijual di supermarket harganya 15 ringgit, kita tak nawar, langsung bayar ke kasir itu kita. Apa pernah ada orang ke supermarket nawar, boleh dah ini 8 ringgit? Tak ada. Ini terjadi. Maka coba kalau kita ingin tidak terlibat atau tidak terhanyut terbawa arus hidup hedonisme tadi itu, ya, coba kita kalau mau pergi kemana-mana, mau belanja, mau shopping, kita membuat daftar mana yang diprioritaskan. Kita pergi ke suatu tempat. Oh, misalnya saya harus beli sabun, ini karena penting sekali, ya. Kemudian beli sampo karena ini saya dan anak saya perlu pakai sampo, ya dah. Nah, kemudian kalau ada tulisan, wah ini ada apa ya? Apa bunga-bunga apalah gitu ya. Ini tak penting. Jadi lepas. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita bisa hemat. Dan menghemat ini adalah suatu hal yang penting. Ya, jangan kemudian karena ada uang maka kita semau kita saja kita belanja. Itulah yang namanya hidup hedonisme yang hakikatnya adalah bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga penting kita ini memilih teman dalam kehidupan kita. Kalau kita pandai memilih teman dalam kehidupan kita, ya kita tidak akan terbawa arus kehidupan zaman sekarang. Ya, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang sekarang hadir di tempat ini karena temannya baik-baik. Karena temannya baik. Punya teman senang ke majelis taklim, punya teman senang ke musola, ke surau, punya teman senang hadir di Maulid Nabi. Oh, di sana ada Maulid. Tapi kalau punya teman ini senangnya urusan beli mobil, ganti mobil. Ya dah. Ada macam demikian. Mobil yang baru pun dia jual, cari yang lebih baru lagi. Demikian dan seterusnya. Itu tak sempat memikirkan masjid. Mikir tak sempat apalagi masuk. Ya. Demikian dan seterusnya. Kemudian setelah memilih teman yang baik untuk melawan kehidupan hedonisme yang sekarang sudah memang marak sekeliling kita, di keluarga kita, anak-anak kita, maka yang terpenting adalah bagaimana caranya kita ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama. Ini yang utama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang berada pada bulan Muharram. Kita ini berada pada bulan Muharram yang menjadi tahun baru umat Islam. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Ya, ini kalau bukan kita sendiri yang bangkit, tidak mungkin kita titip Islam itu kepada orang-orang non-Muslim. Ya dah. Maka coba kita hitung ya, secara jujur ya. Kira-kira rumah tangga, rumah orang per orang yang hidup di sekeliling masjid ini atau surau ini, jumlahnya berapa itu yang muslim? 1.000? Mungkin 1.000. Ya enggak? Terus kita hitung yang hadir pengajian macam gini berapa dari 1.000 itu? Berapa peratus kira-kira? Sikit gitu. Ini kenyataan. Kenapa? Yaitu tadi karena mayoritas umat Islam ini sudah terbawa arus pemikiran Barat, atau non Muslim, sehingga kepedulian terhadap ajaran Islam ini semakin terpuruk.
semakin jauh, semakin rendah. Kan tidak mungkin. Misalnya ya, ini majelis taklim ini dulu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad membuat majelis taklim yang hadir ini para sahabat. Tatkala Nabi Muhammad wafat, maka para sahabat yang membuat majelis taklim dan murid-muridnya yaitu para tabi'in yang hadir. Demikian dan seterusnya. Di zaman Nabi Muhammad membuat majelis taklim, itu kota Madinah masih awal-awal. Ini seakan-akan hidup dengan ilmu. Bahkan di kalangan para sahabat itu tak mau ketinggalan satu ilmu saja tak mau. Misal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar. Hari ini Sayyidina Abu Bakar punya kesempatan untuk hadir majelis taklim. Sedangkan Sayyidina Umar ada urusan keluarga. Maka Sayyidina Umar tak bisa hadir. Tatkala selesai majelis taklimnya Rasulullah SAW, maka Sayyidina Umar berusaha bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Karena itu hadis-hadis Nabi terjaga. Hadis Nabi terjaga. Dan di dalam ilmu mustalahul hadis, ilmu tentang urusan hadis ini ada namanya riwayatul akron. Apa itu riwayatul akron? Yaitu seorang teman meriwayatkan dari temannya, seorang meriwayatkan dari kawannya. Kenapa? Ya tadi itu. Karena yang satu ghaib, yang satu hadir, kemudian yang ghaib ini bertanya meriwayatkan dari yang hadir. Contoh lagi misalnya Sayyidina Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Siti Aisyah istri Nabi. Kalau istri Nabi ya otomatis menjadi sahabat di dalam urusan persahabatannya ya. Walaupun belum istri Nabi dalam kedudukannya. Tapi Sayyidina Abu Hurairah kadang-kadang juga meriwayatkan dari Siti Aisyah. Ya. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan dari Siti Aisyah. Ini namanya riwayatul akron, meriwayatkan dari teman seangkatan semasa. Ini bukti kepedulian bahwa di zaman itu kehidupan umat Islam ini benar-benar marak sekali dengan keilmuan. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh umat Islam, setiap orang paham ilmu syariat, maka kedekatan dengan Allah SWT atau kepada Allah SWT ini yang akan mengerem ya, akan mengerem di sini ya, menahan lajunya hidup yang hedonisme tadi itu. Ya, yang berkiblat pada dunia, adapun dunia yang sekarang adalah dunia orang-orang barat atau dunia orang-orang non-muslim. Nah, sampai kita ini terlupakan kepada ibadah yang banyak. Ibadah kita tak banyak dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Saya tak cerita para kekasih-kekasih Allah, minas solehin, orang-orang soleh, orang laki-laki yang minas solehin, ulama-ulama terdahulu. Tapi ada seorang wanita, beliau bernama Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Wanita Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, wanita. Kalau laki-laki ya mungkin kehidupannya memang demikian, tapi kalau wanita itu kan biasanya urusannya masak ya. Begitu ibu-ibu ya, memasak, bikin nasi, bikin kue, ya dah. Tapi Sayyidah Rabi'ah Adawiyah tak begitu. Beliau ini mengkhususkan hidupnya untuk berzikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat beliau dilamar oleh seorang ulama. Beliau dilamar. Yang ringkas dikatakan kepada beliau, saya ceritakan dengan bahasa saya biar lebih mudah dipahami. Kata ini ulama yang melamar, wahai Rabi'ah
aku ingin menikah denganmu. Kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah mengatakan, boleh, baik, tapi dengan syarat. Kata yang melamar, apa syaratnya? Dijawab, syaratnya engkau tak boleh suka cemburu. Loh, kenapa saya tak boleh cemburu? Kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah mengatakan, ya, karena aku sudah punya kekasih hati dan aku tak bisa melupakan kekasih hatiku itu. Ya. Kemudian tanya, bagaimana maksudnya ini? Kalau aku menikah denganmu, aku tak boleh cemburu. Dan kau sudah jadi istriku, tapi engkau punya kekasih. Katanya begini, jawabannya begini. Ya, soalnya, sebabnya kalau aku sudah ketemu kekasih hatiku, aku lupa, dunia ini aku lupakan. Lupa sudah. Ditanya, siapa kekasih hatimu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidah Rabi'ah Adawiyah lebih senang untuk bertemu Allah dalam ibadah-ibadahnya daripada menikmati hidup suami istri. Itulah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Luar biasa. Kalau saya gambarkan ini. Misalnya jadi menikah, ulama yang laki tadi jadi menikah dengan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Tatkala suaminya ini lapar, ya, mau makan, ternyata panggilan hati dari Sayyidah Rabi'ah Adawiyah untuk bertemu Allah, maka beliau akan sholat dan sujud kepada Allah. Terus dia lupa kalau punya suami. Mungkin bisa dikatakan, hei suamiku, kau masak sendiri. Kalau suaminya kepingin tidur, sedangkan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah sudah ingat kepada Allah, rindunya datang, maka dikatakan, hei suamiku, kau tidur sendiri. Kalau suaminya ingin mencuci baju, dikatakan juga, kamu cuci sendiri. Lantas apa arti pernikahan? Mungkin bagi calon suaminya melihat Sayyidah Rabi'ah Adawiyah adalah calon istri yang baik, tapi sudah terlanjur yang namanya jatuh hati dari Sayyidah Rabi'ah Adawiyah adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak bisa diganggu gugat. Itulah syarat, kata beliau, kalau kau mau menikah dengan aku, kau tak boleh cemburu kalau aku sudah ketemu kekasih hatiku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puan-puan, ibu-ibu di zaman dahulu. Sekarang bagaimana? Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak pun di zaman sekarang apa ada yang bisa menandingi Sayyidah Rabi'ah Adawiyah? Susah. Karena pikiran kita dunia, dunia dan dunia. Jangankan kita ini di pertokohan ya, atau di kedai-kedai, kita berada di masjid, kita berada di musola, dan kita sholat berjamaah bersama-sama ini. Imam sudah bertakbir Allahu Akbar, kita juga bertakbir Allahu Akbar. Imam baca surat Al-Fatihah, kita mendengarkannya yang jadi makmum. Saya tanya, apakah tatkala kita mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah itu kita ingat Allah? Atau kita ingat, wah, mobil tadi parkirnya kurang lurus ya? Gimana kira-kira? Mana yang lebih kuat ini? Mobil parkir kurang lurus, ya dah? Itu kita. Padahal kita berada di masjid. Bagaimana kalau kita berada di pertokohan, di mal-mal? Hilang itu pikiran kepada Allah, hilang. Betul? Kalau Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Lantas kita menyembah Allah dalam sholat, tapi otak dan hati kita terbang kemana-mana. Kira-kira kita ini dapat pahala atau dapat dosa? Itu manusia zaman sekarang. Padahal kita dalam keadaan
sholat. Betul, ibu-ibu? Kalau sudah Allahu Akbar, ya Allah, mesin cuci belum aku matikan. Betul? Ya Allah, penggorengan nanti apa ndak gosong. Itu belum yang kita memikirkan anak kita. Allahu Akbar. Wah, tadi anakku berangkat kemana ya? Itu kita. Ya. Jadi hidup ini ya penuh dengan kehidupan dunia. Kenapa? Wallahu alam, mungkin ya saya sendirilah paling tidak. Mungkin banyak sesuatu yang haram masuk kepada tubuh kita. Kalau orang itu suka makan, mengkonsumsi yang haram, maka itulah akibatnya dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pikirannya dunia dan dunia. Haram itu bagaimana? Haram itu apa? Kita harus makan daging babi. Ya, makan daging babi itu haram ya. Tapi tidak harus demikian haram itu. Kalau ditanya misalnya, kamu kok makan daging babi, tidak daging sapi? Baik, saya mau beli daging sapi. Pertanyaannya, apakah kita beli daging sapi di pasar lah, itu pasti halal? Belum tentu. Belum tentu. Ya kalau disembelih secara syar'i, sesuai dengan syariat, baru namanya halal. Oh iya, saya tadi melihat sendiri. Ini disembelih. Ya, disembelih. Begini nyembelihnya. Bahkan dengan pisau yang tajam persis begitu. Kita harus tanya dulu sebenarnya. Kalau kita mau yang hati-hati ya. Oh, apakah penyembelihnya baca bismillah dengan nama Allah? Ya, kalau dengan nama Allah. Kalau dengan nama setan belang misalnya, tak sah jadinya. Jadi makan haram itu bukan sekedar makan macam apa tadi? Macam daging babi, bukan semacam itu. Macam-macam tentang haram ini. Tidak. Itu yang sapi dengan sembelihan tak sah juga haram. Betul? Sudahlah, kita makan telur saja, tak pakai sembelih-sembelih. Susah. Pertanyaannya, apakah telur yang kita makan itu benar milik kita atau tertukar dengan milik teman? Jadinya syubhat. Belum tentu juga. Ya, ternyata banyak yang gak jelas ini banyak. Oke lah, itu milik kita. Telur itu memang kita beli dari pasar, kita beli. Jadi sah jual belinya sah milik kita. Kita masak, kita goreng. Pertanyaannya, apakah uang yang kita pergunakan untuk beli telur ini memang halal milik kita atau terbawa sikit milik orang lain? Masih macam-macam. Tidak. Terbawa itu bagaimana? Misal kita berdagang ya, kita berniaga misalnya ya. Kita berniaga ini. Apalagi kalau zaman sekarang itu kan ada merek gitu ya, ada tulisan harga, ya ada. Harga misalnya 10 ringgit lebih berapa itu? 50 apa? 9% gitu ya. Ternyata ada satu apa ini? 1 sen ya. 1 sen ya. Tak kita kembalikan, padahal itu haknya pembeli. Kan ditulis tadi itu 10, mestinya harganya 11. Mestinya harganya 11. Dia tulis berapa? 10,90 sen. Terus yang 1 sen siapa yang makan? Ya. 10 sen. Yang 10 sen siapa yang makan? Taruhlah, katakanlah 99 sen, tinggal 1 sen. Bukan haknya manusia lain itu, hak adami. Apa tidak ada perhitungannya di akhirat? Walaupun 1 sen saja haram, ya haram. Itu bukan hak kita, haknya orang lain.
Kita hanya ingin menarik agar ada pembeli. Oh, harganya bukan 11, harganya cuma 10. Ternyata tipu menipu. Tipu-tipu. Tipu menipu. Jualan dengan cara tipu menipu itu haram. Ini yang terjadi. Karena banyak yang haram masuk ke dalam perut kita, maka kita juga menjadi jauh kepada Allah SWT. Kita tidak bisa menikmati seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Jauh kita ini dengan beliau-beliau. Itu baru seorang. Kalau kita cerita sahabat, tatkala ada sahabat yang tertombak, bayangkan kalau tadi cuman Sayyidah Rabi'ah sholat ya, beliau sholat sudah lupa dunia. Tapi kalau sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ini kalau sudah perang dan ada beberapa orang yang tertembak atau tertombak, tertancap tombaknya di punggungnya atau panah di punggungnya, kalau mau dicabut mereka mengatakan, jangan sekarang, kalau sekarang kau cabut aku merasakan sakit, tapi aku mau wudu dulu, kemudian aku mau sholat, nanti di tengah aku sholat cabutlah, insya Allah tak terasa apa-apa. Kita beda. Kita ini sholat Allahu Akbar, di kaki kita yang tengah ada satu batu kecil aja, kaki kita sudah gini-gini. Ya betul, tak enak ini. Apalagi karpetnya ini yang bagus macam ini, karpet tebel, ada batu kecil, maka kaki kita sudah dalam sholat Allahu Akbar, kaki kita gimana mau menikmati sujud seperti Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah? Bagaimana mau menahan sakit seperti para sahabat yang tertombak tadi itu? Itu kualitas umat Islam zaman sekarang. Nah, kalau kita tidak bangkit, mungkinkah ajaran para ulama terdahulu, para sahabat Nabi, para kekasih-kekasih Allah, sebagaimana tadi saya ceritakan, mungkinkah akan terulang lagi di zaman sekarang kalau kita tidak bangkit? Apalagi kalau kita mengatakan biarlah yang mengurusi Islam ini adalah orang-orang non-muslim. Kita tidur, kita tak mau bangkit. Kita menikmati kehidupan hedonis yang sudah terikat dengan dunia dan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukanlah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kehidupan yang menipu, kenikmatan yang menipu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syafi'i menggambarkan tentang kehidupan dunia di zaman beliau hidup. Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kan masanya itu kan kurang lebih 400 tahun Hijriyah ya. Lahir kanan kiri 400 tahun, 300 tahun, 400 tahun Hijriyah. Ya. Kalau bisa dikatakan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu ini generasi para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wafatlah Imam Hanafi, maka muncullah Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Ya, mungkin jadi generasinya antara 350-an. Ya, kemudian Imam Malik wafat, muncullah Imam Syafi'i sebagai muridnya kan, penggantikan. Ya, menguasai. Kemudian Imam Syafi'i wafat, punya murid beliau. Nah, kemudian muncullah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi generasinya barangkali sekitar 4, 5, 6, kurang lebih begitu Hijriyah. Ya ada generasinya. Sekarang kita sudah generasi keberapa ini? 1400 berapa? 39. Kalau 1000 aja berarti generasi ke-10 ya.
Kalau abad per abad 100 diambil kan begitu ya. Generasi ke-10 itu tahun 1000 berapa tadi? 400. Jadi generasinya anggap generasi ke-14. Generasi ke-14. Anggap begitu. Kalau setiap orang diberi batas umur itu 100 tahun, ya ada. Permasalahannya, apakah mungkin kita menghidupkan kehidupan di zaman generasi-generasi pertama? Paling tidak 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Di zaman Imam Syafi'i beliau sudah mengatakan, tatkala melihat kehidupan dunia zaman itu loh ya, kata beliau, wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammuhun najtidabuha. Kata Imam Syafi'i melihat kehidupan dunia di zaman itu, ya dah, kurang lebih kalau sekarang ya 1000 tahun yang lampau, kurang lebih nih 1000 tahun yang lampau. Wa ma hiya, tidaklah dia itu, wa ma hiya illa, kecuali jifatun mustahilatun, sudah seperti bangkai yang mustahilah, rusak. Itu dunia zaman itu. Alaiha kilabun, yang di atas bangkai itu kilabun, banyak anjing-anjing, hammuhunna, yang merebut. Ham itu umum, itu keinginannya itu istidabuah, untuk merebutnya, menguasainya. Jadi manusia-manusia yang hidup di zaman Imam Syafi'i saja sudah berebut dunia. Pikiran mereka dunia, dunia, dan dunia. Padahal di zaman Imam Syafi'i masih ilmu ini luar biasa, masih banyak. Itu penilaian Imam Syafi'i. Bagaimana kalau kira-kira beliau melihat kehidupan zaman sekarang? Ini bukan bangkai lagi, sudah bangkai yang sudah hancur luluh, dikumpulkan lagi, diolah lagi, jadi bangkai lagi, diolah lagi, demikian dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu orang yang merebut dunia. Karena itu kita bertanya pada diri kita dan juga bertanya pada umat Islam, kapan kita akan bangkit? Kapan kita mengikuti ulama-ulama terdahulu? Kapan kita akan hidup yang tidak hedonisme, keluar dari kehidupan hedonisme? Kehidupan kita bisa-bisa harus islami, agamis. Karena kita diperintahkan faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakanlah, isyhadu, saksikan, bi anna muslimun, bahwa aku ini umat Islam. Mulai dari pakaiannya Islam, tata cara berumah tangganya secara Islam, tata cara metode perdagangan perekonomiannya harus secara Islam. Demikian mestinya mengatur masyarakat secara Islam di tempat-tempat mana saja, tempat pendidikan sampai pemerintahan pun, itu mestinya sebagai umat Islam kita kemas dengan secara Islami. Kalau itu maka akan bangkit umat Islam. Tanpa itu ya sudah, terpuruk, jatuh, tertindas. Nanti suatu saat kalau orang-orang di luar Islam sudah kuat dan kita tertindas, kita kemudian lemah, maka terjadilah Rohingya yang berikutnya. Naudzubillahi min dzalik. Itu karena kita tidak sadar, karena kita tidak bangun, kita masih hidup dalam kenikmatan apa yang disuguhkan oleh era hedonisme ini. Kita menikmatinya, kita suka, ya, dan kita tak sadar diri. Karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat barokah ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa sadar dan kita mencoba, kita, keluarga kita, masyarakat kita, kawan-kawan kita, mari kita bentuk hidup yang Islami, yang paling tidak sekian persen peningkatannya untuk mempelajari syariat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah
umat Islam di masa mendatang akan menjadi jaya kembali dan menjadi era keemasan. Dan apa yang saya sampaikan mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, ada bahasa yang tidak difahami, ya maklum, saya bercakapnya dengan bahasa Indonesia. Kalau Habib Saleh Al-Idrus ini paham mulai awal sampai akhir. Tapi jadi masalah bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, apakah paham? Syukur-syukur kalau 8% ya, 80% paham sudah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.